Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi teman-teman. Kita ngebahas kehidupan, keuangan, dan juga asmara. Ini asmara yang berpasangan, yang lajang, dan juga yang single parent, laki-laki dan perempuan. Dan seperti biasa, saya menawarkan produk-produk saya. Ini madu karoma, ini manfaatnya untuk ruqyah. Ini membantu melepaskan aura negatif, membantu menyembuhkan penyakit medis ataupun non medis. Ini harganya sekitar 100 ribuan ya teman-teman, bisa dikirim ke Malaysia ini ya. Dan ini minyak wangi aura ini 30 ml harganya 85.000, dan ini 50 ml harganya 130.000. Ini manfaat untuk asihan, biar disenangi oleh banyak orang, kelancaran pekerjaan, rezeki, dan bisa buat usaha dagang juga. Tapi harus rajin makainya ya. Ini gelang energi ya, ada diisi dengan spiritual, yasinan, wiridan, seperti itu. Nanti diisi dengan supranatural menurut nama kalian, seperti itu. Bisa dikirim ke luar negeri ya. Kita ngebahas kehidupan dulu. Dan bagi kalian yang mau konsultasi personal reading, pembacaan garis tangan, silahkan hubungi saya via WhatsApp. Garis tangan itu seperti menjabarkan garis besar kehidupan kalian. Misalnya nikahnya berapa kali, punya anak berapa, naik turunnya kehidupan, dan kehidupan masa tuanya itu seperti apa, kurang lebih seperti itu ya. Dan itu biasanya sekitar 100 ribu. Kalian bisa hubungi saya via WhatsApp, ini WhatsAppnya. Kehidupan zodiak Sagittarius 1 September sampai 15 September 2023. Nah, banyak dari kalian akan mendapatkan keberkahan. Keberkahan ini bisa berhubungan dengan rezeki, bisa berhubungan dengan jodoh yang baik, tapi bisa juga berhubungan dengan kesehatan. Nah, seperti itu. Tetapi di sini kan juga seperti orang-orang yang memang semakin dewasa, semakin mandiri, semakin cerdas ya, semakin bisa berdiri di atas kaki kalian sendiri. Dan kalian juga orang-orang yang memang bisa memutuskan keputusan tertentu dalam misalnya gini, kalian tuh orang-orang yang memang udah nggak bimbang lagi dalam mengambil keputusan untuk kehidupanmu, untuk hubungan kalian, atau mungkin untuk apapun memang yang penting dalam kehidupan kalian ya teman-teman. Jadi udah benar-benar tegas untuk diri kalian sendiri dan juga untuk orang lain. Jadi udah bisa bikin tembok buat orang-orang, sehingga tidak mudah mempermainkan atau tidak mudah mengambil keuntungan dari kalian. Mungkin selama ini banyak orang-orang yang sering memanfaatkan, sering manipulatif, sering istilahnya di depan kalian baik, di belakangnya kurang baik. Ini seperti udah mulai terlihat, dan kalian seperti udah bikin tembok untuk menjaga kalian sendiri. Jadi nggak mudah percaya lagi, nggak mudah istilahnya bilang iya gitu ya. Jadi udah bisa bilang enggak, iya enggak, iya. Jadi udah seperti itu ya. Kan juga seperti orang-orang yang memang semakin seimbang secara emosional, dan juga semakin dekat dengan Tuhan, semakin bisa menunjukkan kualitas diri kalian dengan kemampuanmu, dengan pekerjaanmu, usahamu, atau mungkin dengan apapun pemikiran kalian yang membuat kalian tuh berkembang secara kehidupan pastinya ya teman-teman. Dan di sini kan juga seperti orang-orang yang memang semakin bisa ketika kalian menginginkan sesuatu atau memohon apapun kepada Tuhan, itu semakin fokus, semakin bisa istilahnya benar-benar menyampaikan dengan baik, entah kepada Tuhan, entah kepada orang lain, sehingga banyak orang yang memang semakin segan kepada kalian, dan juga mungkin doa-doa kalian juga semakin didengar oleh Tuhan, karena kan itu sepertinya orang-orang yang semakin spiritual ya, seperti itu. Walaupun mungkin di sini ya banyak sekali harapan-harapan yang selama ini sepertinya agak ngambang, ini sebenarnya akan terjadi atau enggak sih, atau akan terwujud atau enggak sih. Tapi ketika kalian diiringi dengan keseimbangan, kerja keras, dan doa, sepertinya banyak harapan-harapan kalian yang akan tercapai, atau mungkin satu atau dua harapan yang akan tercapai. Dan di sini kan juga sepertinya harus punya pemikiran yang baik atau prasangka yang baik kepada Tuhan pastinya ya. Jangan sampai kalian berpikiran yang jelek, yang istilahnya aku takutnya rezekinya nggak lancar, contohnya gitu ya. Aku takutnya sakit, jangan begitu. Aku takutnya dia mengkhianati aku, jangan begitu. Berprasangka baik aja, karena kadang-kadang hal-hal seperti itu akan membuat kalian itu rugi, karena itu akan terjadi. Karena mungkin di sini sepertinya
ada energi yang memang Tuhan itu lagi mendengarkan doa-doamu. Jadi apa yang kalian pikirkan itu mudah terwujud. Jadi berpikiran yang baik-baik saja. Dan di sini kalian tuh seperti orang-orang yang semakin bisa menunjukkan kemampuan kalian, sehingga banyak finansial yang datang kepadamu, dan itu buah dari kerja keras kalian. Benar-benar udah mandiri ya, nggak tergantung kepada siapapun, tergantung pada diri kalian sendiri dan juga Tuhan pastinya. Hanya itu, nggak tergantung kepada ini itu, enggak ya, seperti itu. Tetapi di sini kalian disarankan keseimbangan dalam pakai keuangan ya teman-teman. Jangan boros-boros, jangan apa aja dibeli ya, yang tidak penting dibeli jangan. Nanti takutnya untuk hal-hal yang lebih bermanfaat ke depannya untuk kehidupan kalian di masa yang akan datang itu agak berkurang nanti keuangannya ya, seperti itu. Jadi yang penting-penting aja. Bijaksana dalam memakai keuangan, intinya begitu. Kita ngebahas keuangannya ya untuk kalian ini. Nah, ini nyambung teman-teman. Kalau saya perhatiin ini, kalian ini seperti akan mendapatkan awal baru dalam kehidupan kalian. Mungkin kemarin-kemarin kalian ada cobaan hidup, atau mungkin ada hal-hal yang sangat membuat kalian merasa terpuruk, tetapi saat ini kalian saatnya berkembang. Dan itu memang butuh kerja keras, butuh kelelahan ya, butuh lelah gitu. Karena kalau kita kerja keras pasti lelah ya, menyita waktumu, menyita tenagamu, menyita pemikiranmu. Tetapi di sini sepertinya kalian juga orang-orang yang memang disarankan untuk jangan pernah sungkan atau malu untuk menunjukkan kemampuan kalian. Karena ketika kalian punya kemampuan atau skill tertentu yang memang istilahnya sangat kalian kuasai, dan kalian tetap bekerja keras, bersaing dengan apapun itu di sekelilingmu ya, karena pasti persaingan ada aja, tetap kalian istilahnya yakin dengan kemampuanmu, tunjukkan kemampuanmu teman-teman. Karena di sini akan ada rezeki besar yang akan datang kepadamu, itu karena kemampuan kalian, karena skill kalian. Apapun ya kemampuanmu ya, bisa di bidang apapun. Jadi jangan pernah sungkan untuk menunjukkan kemampuan kalian, diasah terus ya, percaya diri dengan kemampuanmu, tetap rendah hati ya, karena rezeki besar akan datang kepadamu tanpa kalian duga, dan itu memang akan sangat membuat kalian itu bersyukur banget, karena ini sangat membantu perubahan-perubahan baik dalam kehidupan kalian ke depannya. Tapi ada juga yang akan mendapatkan kabar baik yang berhubungan dengan peningkatan finansial dan juga kedudukan, atau mungkin kalian tuh seperti ada kabar yang memang istilahnya kabar baik yang akan datang kepadamu, dan ini benar-benar yang berhubungan dengan peningkatan kedudukan atau jabatan kalau kalian bekerja di suatu tempat, di suatu perusahaan tertentu, atau mungkin instansi tertentu ya, bisa pemerintahan, bisa swasta. Ini seperti ada naik jabatan, dan otomatis finansial kalian ini semakin bagus ya, semakin baik. Tapi ini memang butuh kerja keras dan memang butuh perjuangan. Tetapi justru karena itulah kalian mungkin istilahnya dipercaya untuk menjabat itu karena kalian mampu. Nah, tetap harus dipertahankan dengan kualitas kerja kalian tentunya ya teman-teman. Jadi sepertinya banyak dari kalian yang udah saatnya menikmati hasil dari kerja keras kalian selama ini. Apapun pekerjaanmu ya, awal baru datang kepadamu, awal yang memang membuat kalian tuh lebih baik, lebih bahagia tentunya. Dan di sini kan juga seperti akan ada kabar baik yang berhubungan dengan pertemuan. Nah, mungkin bagi teman-teman yang LDRan dengan pasangan atau dengan sahabat yang jauh ya, atau kerabat yang jauh, akan ada pertemuan, tapi ini membuahkan kebahagiaan. Nah, seperti itu. Kita ngebahas asmara ya, tapi bisa juga kan itu seperti akan ada kabar ya dari tempat yang jauh, tapi ini berhubungan dengan finansial ataupun pekerjaan, tapi harus pergi ke tempat yang jauh. Sesuaikan ya dengan apapun yang terjadi kepada kalian ini. Kita ngebahas asmara yang berpasangan, yang lajang, dan juga yang single parent, laki-laki dan perempuan. Kita ngebahas yang berpasangan dulu. Mungkin ya teman-teman, baik kalian yang berpasangan ini banyak beban pikiran, banyak keinginan yang perasaan sulit untuk dicapai, banyak harapan yang perasaan sulit untuk dicapai. Tetapi ketika kalian mau bersabar, sebenarnya itu akan ada saatnya. Mungkin saat ini ya agak sulit, misalnya ingin punya pekerjaan yang baik, finansial yang lancar, atau mungkin seperti kehidupan yang istilahnya rukun atau bahagia, tapi ada aja kendalanya, ada aja masalahnya. Entah tentang keharmonisan kalian dengan pasangan, atau mungkin sering sekali
kalian punya perdebatan dengan pasangan hidup itu karena campur tangan orang ketiga. Nah, seperti itu bisa dari keluargamu, keluarga pasangan, atau bahkan dari orang lain. Tapi bisa juga ini berhubungan dengan harapan atau keinginan yang memang selama ini sangat membebani kalian, karena mungkin ya, misalnya contoh gini, aku ingin punya pekerjaan yang bagus biar rezekiku lancar, biar bisa menyelesaikan apapun misal kewajiban kalian selama ini. Nah, seperti itu. Jadi ini mungkin butuh perjuangan, kerja keras, dan butuh kesabaran, ya, seperti itu. Bersabar dulu. Mudah-mudahan jalannya secepatnya terbuka untukmu, ya, seperti itu. Kita ngebahas yang single. Yang single ini sepertinya orang-orang yang memang semakin nyaman dengan hidupnya. Walaupun ya, mungkin di kehidupan kalian tuh nggak semudah itu. Banyak aja orang yang mengkhianati kalian, menyakiti kalian, membebani hidup kalian tentang secara ekonomi, atau mungkin secara pasangan juga sering sekali mengkhianati kalian, menjatuhkan, atau mungkin sering sekali kalian tuh tersakiti atau dirugikan. Tetapi di sini kalian tuh seperti orang-orang yang semakin mengenal diri kalian sendiri, semakin paham ketika kalian mempunyai masalah menghadapinya seperti ini. Jadi bolehlah masalah banyak di kehidupan saya, tetapi seenggaknya saya bisa memanage diri saya sendiri untuk menjadi orang-orang yang sabar, orang-orang yang bisa bangkit dari keterpurukan, dari tidak terpengaruh dengan keadaan, walaupun mungkin keadaan itu pahit, ya, seperti itu. Karena kan tuh orang-orang yang memang semakin dekat dengan Tuhan, semakin memahami takdir hidup kalian, sehingga apapun itu yang terjadi tidak membuat kalian itu terpuruk, karena kalian semakin ikhlas, semakin legowo menjalani kehidupan ini. Dan orang-orang yang mengkhianatimu justru ya, pelan tapi pasti akan ada balasannya, akan ada buah dari apapun perbuatan mereka. Tapi itu urusannya dengan Tuhan. Waktunya ada yang sebentar lagi, ada juga yang agak lama, masih lama, ya, seperti itu. Kita ngebahas yang single parent, laki-laki dulu. Ini sepertinya akan ada kebahagiaan nih, ada yang ketemu jodoh, ya, ada yang bertemu dengan seseorang yang mungkin ada indikasi jadi jodoh yang terbaik untukmu, atau mungkin akan mendapatkan pekerjaan yang baik, kehidupan yang baik, atau mungkin semakin dekat dengan Tuhan, semakin seimbang, semakin bijaksana, ya, sehingga apapun yang kalian putuskan itu terarah dan jelas, enggak kesini, jadi semakin membuat kalian itu menjadi orang-orang yang memang dewasa dan tidak mudah menyerah menjalani kehidupan ini. Dan kebaikan itu semakin banyak yang berdatangan kepada kalian, ya, seperti itu teman-teman. Kita ngebahas yang single parent perempuan ini sepertinya lagi kesedihan, lagi ada keterpurukan, ada ketakutan, kekhawatiran yang berlebihan. Ini tentang kehidupannya, tentang orang-orang di sekelilingnya, atau mungkin orang-orang yang dia cintai. Misalnya dia sering merasa dihianati, merasa takut ditinggalkan, merasa takut dengan kehidupannya ke depannya itu bagaimana. Nah, sering sekali ada rasa khawatir yang kadang-kadang rasa itu terlalu berlebihan, teman-teman. Seperti itu, ya. Ada kehidupan yang memang membuat itu merasa trauma. Ada pengalaman-pengalaman pahit yang membuat itu merasa lelah dengan hidup ini. Walaupun sebenarnya secara ekonomi mungkin kalian ada yang nggak kekurangan, ada juga yang mungkin ya itu kalian tuh merasa kekurangan, itulah yang membuat kalian tuh merasa khawatir dalam hidup. Tetapi di sini kalian tetap menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang bisa bangkit dari apapun permasalahan hidupmu, karena di balik semua ini pasti ada kebahagiaan yang akan menunggumu, ada orang-orang yang tulus yang akan ada di sampingmu, entah sahabatmu, keluargamu, atau mungkin pasanganmu suatu saat nanti, ya. Jadilah orang-orang yang tabah dan memasrahkan semuanya kepada Tuhan. Tetap menjadi orang-orang yang kuat, jangan putus asa, jangan terlalu banyak khawatir yang berlebihan, karena itu tidak sehat juga, ya. Seperti itu. Mungkin bagi kalian yang memang saat ini lagi punya masalah tertentu yang cukup berat, bangkit lagi teman-teman, ya, bangkit lagi, jangan terlalu lama terpuruk, karena dunia ini tidak akan berhenti dengan orang-orang yang memang selama ini terpuruk atau bahkan sampai auzubillah, ya, melakukan hal yang tidak baik. Jangan, dunia itu tetap berjalan walaupun kita terpuruk. Jadi bangkit lagi,
karena kita yang harus sayang kepada diri kita sendiri. Seperti itu aja. Sukses terus ya, tetap menjadi orang-orang yang tangguh, orang-orang yang sabar, orang-orang yang bekerja keras dan mensyukuri apapun yang kalian miliki, nikmati apa yang kalian punya dengan sangat baik, dan tetap menjadi orang-orang yang rendah hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.